Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Ku mengasihimu. Lebih lagi Tuhan mengasihi. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi waktu saya lihat firman Tuhan ini, sepertinya Tuhan menggiring kita gerejanya. Kita anak-anaknya sedang digiring masuk dalam kekristenan yang lebih lagi. Menurut firman Tuhan ini, sepertinya kita diperhadapkan dalam situasi di mana kita harus memilih. Karena dikatakan akan banyak nabi-nabi palsu, Mesias palsu dan melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, ini yang saya lihat. Kalau saudara lihat juga Matius 24 ayat 28 tadi dikatakan di mana ada bangkai di situ burung nasar berkumpul. Saya lihat kenapa firman Tuhan perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan. Karena kenapa? Saya tahu ini waktunya kita gerejanya harus memiliki pegangan yang kuat dalam mengikut Tuhan. Karena akan banyak nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Jadi kita harus punya pegangan yang kuat. Karena ini waktu-waktu yang sangat menentukan. Dan kalau kita lihat di Wahyu 13. Di Wahyu 13 ayat 13. Firman Tuhan ini berkata, Wahyu 13 ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung dan untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, sehingga daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, akan bilang binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini Wahyu 13 ayat 13 sampai 18 ini lebih luar biasa lagi. Jadi saya lihat dalam kekristenan kita ini perlu ada hubungan, harus ada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi hanya ini yang menentukan bahwa kekristenan kita terpuji. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena kita lihat di Matius 7 yang berseru Tuhan, dan mereka berkata, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tuhan Yesus berkata, nyak kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena yang dibutuhkan saat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya lihat dari firman Tuhan ini, khususnya di Wahyu 13 ayat 13 sampai 18 ini, hubungan itu yang akan
akan teruji. Setiap kekristenan yang tidak punya hubungan, saya percaya akan banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang saya maksudkan kepada mari kita mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga kita akan kuat dalam situasi-situasi sekarang ini. Dan saya lihat memang pandemi ini mengizinkan kita untuk sepertinya sabar, banyak introspeksi diri, banyak lagi menggali firman Tuhan. Kalau dalam keadaan perang ini sepertinya konsolidasi, kita lihat dulu pasukan apa dulu, baru kita melakukan perjalanan atau perang berikutnya. Jadi ini kalau di Mazmur itu Selah, kita berdiam diri. Jadi ini waktu pandemi ini, karena ini waktu yang sangat baik kita lebih lagi menjalin hubungan dengan Tuhan, karena ini waktu ke depan ini luar biasa. Jadi karena dari mereka sendiri, dari nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu itu bisa melakukan mujizat, bahkan menurunkan api dari surga. Jadi yang saya mau sampaikan, pertama, kita orang Kristen harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Harus kita punya hubungan yang kuat supaya kita teruji kuat, tidak terombang-ambingkan. Yang kedua, saya lihat ini waktunya kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ini waktunya harus berdiri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara tahu, sepertinya dari pihak musuh, iblis bisa menurunkan nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, bisa melakukan mujizat, bahkan api turun dari langit. Tetapi jangan takut, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati kepada Dia, kepada Tuhan. Jadi ini waktunya kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka perkara-perkara supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara jangan takut. Firman Tuhan berkata di firman Wahyu sebelumnya dikatakan, waktu sangkakala ketujuh ditiup, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu apa keputusan rahasia Allah. Yang tahu firman Tuhan berkata hamba-hambanya, yaitu para nabi, yaitu nabi-nabi sekarang. Jadi kalau tahu, saudara mau tahu keputusan rahasia Allah, tanya nabi-nabi sekarang, mereka tahu firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi yang pertama tadi, kita harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hari-hari biar saudara tidak terombang ambing, punya pegangan yang kuat. Yang kedua, ini waktunya kita berdiri tegak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya bagi orang bersungguh hati. Yang ketiga, kalau waktu sangkakala yang ketujuh itu, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Itu yang tahu hamba-hambanya, itu para nabi. Nabi-nabi sekarang mereka tahu tuh rahasia. Tuhan Yesus memberkati, ini dahsyat sekali. Selamat mengikuti, masuk dalam situasi yang sangat dahsyat ini. Masuk dalam suasana kerohanian yang sangat mendahsyatkan. Lebih dari zaman-zaman sebelumnya. Maka banyak hamba-hamba Tuhan berkata, nabi-nabi dulu berkata, mereka cemburu kepada kita. Karena mereka tidak melihat apa yang Tuhan lakukan di zaman-zaman kita sekarang ini. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu.